Ribunya di Riau, beras wakil presiden. Satu paket. Di dalamnya ada beras, ada minyak goreng, ada gula, susu. Hari waktu ini. Ini komisaris Pertamina Pak. Pertamina minta ke dia nih. Ya. Pertamina BBM mulai kemarin lancar. BBM lancar lagi. Kemarin lancar. Ya. Ya. Ini yang sumbangan swasta, Bapak. Ya, sumbangan swasta. Yang sana ada paket sembako bantuan presiden. Ya. Bantuan tahap awal sembako itu kami di Riau di Jakarta. Apa ini sana? Beras, margarin. Jadi yang dari BNPB mana? Yang dari BNPB Yang ini di sana, di sini nggak dikasih. Berapa korbannya? Korban itu sampai sini. Sekarang kita ini masuk ke tiap rumah-rumah dan desa-desa karena yang cedera di sini rawat di rumah. Kita harus meyakinkan keluarga fasilitas karena dengan tanpa sosial Ini masih terjadi? Ya bisa. Tadi kembal bahasanya. ya. Rasanya pasti belum selesai berarti. Ada kok. Belum ya? Yang di sana ya? Kita masuknya lewat pelabuhannya di Riau. Oh, pelabuhan itu. Pelabuhan itu di Riau. Oke, nanti kalau itu minta aja ke mereka BNPB. BPBD. Arahannya sudah Mereka punya cukup dana untuk di dalam Bulog juga beras lancar. Bulog lancar ya? Yang paling gede apa sekarang yang masih kurang? Tenda dibutuhkan karena pengungsi mandiri. Mandiri itu artinya orang membangun tenda di samping lagi. kemudian mereka menolak kondisi jagain rumah. Butuh berapa? kalau hitungan kami ke malam tenda juga pakai kami itu pakai sedikit. Tapi ini kita sedang yakinkan masyarakat untuk bergabung. Hanya di Manggarai ya? Kami minta masyarakat bergabung. Karena kami sampaikan, pemerintah tidak mungkin membantu orang kalau 5-6 masyarakat kalau keluarga bisa bergabung dari sana, ini supaya kemudian rumah yang terdampak sampai dengan sejauh ini rumah yang terdampak rusak berat, rusak Di sini nggak ada yang rusak. Ada sebelah sini. bukan ada pengungsian. Banyak yang berat, kadang ringan. Yang paling banyak ya punya. Jadi yang paling berat mana? Manggarai Barat,
BNPB-nya gimana? BPBD, Pak. Iya. Saya BPBD di sini. Oh, BPD di sini ya? Iya. Oke. Minta ke bosnya ntar. Di sini belum dapat. Paling berat di sini. Di sini paling berat. Manggarai paling berat. Kemarin juga bilangnya Manggarai paling berat. Karena kan ada Manggarai Utara. Kami sama memang tengah ya. di awal memang tidak terpublish dengan baik karena pada hari pertama itu listrik down jaringan. Jadi kami praktis baru bisa memberikan laporan pada hari kedua. Udah komunikasi dengan BNPB. Sudah. Dia mau ngasih apa katanya sini? Kepala BNPB sudah disampaikan dengan Pak Menko. Tendanya mau dikasih. Dia bilang minta tenda. Dia bilang apa? Akan disiap. Sebagian tenda sudah masuk ke rel tadi malam. Ya, sebagian tenda sudah masuk. Sudah masuk di pelabuhan ya. Di pelabuhan. Nanti kita ikut monitor ya, Pak Seto. Tanya ke mereka, ini perlu banyak tenda gitu. Di sini siapa komandannya? Bapak apa? BNPB? Saya Pak Bupati minta bantuan apa dari pemerintah pusat? dia tidak terbuka. Kalau dia tidak terbukanya hanya sisa nomor. Pak Frans, siapa? Gimana nih? Yang kemarin yang kita dapat bantuan yang kemarin kita dapat masakan Kemarin 600. dapat 44 tinggal 400. Oh, yang 2 minggu lalu itu oh, tetap ya. sudah dimasukkan. Belum kami masukkan lagi. Nah, itu belum begitu dong. Oh, Kami dapat kuat dulu alokasi tinggal. dari situ. Pakai itu aja dulu Pak. Siap. Nanti kalau kurang 44 44 miliar. 44,1. 44 mil ya? Iya, 1,1. Kami alokasi dari Kalau situ. kesini dulu aja dulu. Ya. Nanti kalau kurang telepon kami. Telepon ini Pras ini. Pak Fran ini Dirjen Perimbangan. Perimbangan pusat daerah. Dia punya uang daerah. Nanti yang lain juga. Tapi saya minta kalau besar kan buat ini. Kalau kecil, kalau besar sekali baru kami izin kalau berapa miliar bisa. Sukses lebih baik konstruksi tapi kalau bisa dipegang langsung pasti langsung cepat ya udah masalah lama pakai itu dulu tanya ke kami nanti kalau udah gabung sama kasih bawa tempat lain saya pun kalau besar sekali ya kita buat program lagi seperti apa tapi kalau nggak terlalu besar langsung cukup tapi dengan tujuan polisi lah ini yang ngatur Pak uang dari 11 DPR saya cuma ikut perintah hanya kurang tenda aja Tenda sedikit. Presiden sudah nyampe ya? Oh, udah. Oke. Ini harus sampai ke masyarakat benar Pak. Karena Pak Presiden ini kan sama. Oh, 5. Ini harus Bapak distribusi. kalau mereka nggak mau dijadiin satu kan nggak apa-apa juga sebetulnya kan ini kan bukan banjir besar kan artinya rumahnya di sebelahnya bisa ditinggalin coba dilihat harus jadi satu tempat kalau enggak kalau emang mereka takut atau benar-benar dirampok atau diambil orang gitu ya jarang mungkin juga itu pemikiran yang paling pas tapi saya nggak tahu ntar kondisi sama BNPB tapi saya pikir sih itu kan masalah psikologi dan kebudayaan yang susah dirubah. Semua orang kan pengen tinggal dekat rumah. Boleh dilihat kami bicarakan kalau bisa 3, 4, atau 5 rumah yang bisa. Ya kayak gitu. Jadi mereka masih bisa masak, masih bisa itu kan. Jadi nggak masalah, nggak harus tempat. Kalau banjir yang di Aceh kan nggak bisa semuanya hilangkan. Nanti dipertimbangkan yang terbaik Pak. Institusi sembako juga lebih mudah. Iya. Mungkin bikin dapur umum. Di beberapa pos. Yang di sini siapa? MPK apa? BNPB? Gabungan BNPB, Kepolisian. Pak Mensa. Jangan. Oh. Pak Mensa. Terima kasih banyak Pak Bupati.
Jadi pakai dengan yang ada itu, satu kurang, kasih penyediaan langsung. Apa? Nanti dia akan saya minta monitor terkait keuangan daerah. Terima banyak Pak. Jadi nanti Bapak dimonitor terus kekurangannya apa, tapi harus digunakan dengan benar-benar Pak. Karena afirmasi bahwa penurunan anggaran untuk daerah pertanian memang prioritas. Kami dapat tugas untuk mengawal bahwa perhatian pemerintah benar-benar nasional ini. Tadi saya dengar dari penduduk mereka nggak bisa kerja. Itu kenapa? Ya, mereka bilang berapa kali nggak kerja. Trauma. Bekerja sebagai bekerja sebagai petani kalau kerja kenapa meninggalkan rumah keluarga Itu makanya tenda itu penting. Kalau di tenda rumahnya kita petani keluarga kalau aku tidur di tenda dulu mungkin bisa. Terus bantuan dari pusat apalagi yang malah perlu ini untuk memulihkan ekonomi di sini. Kita beberapa tahun itu. Oke. Oke. Iya, makasih Pak Bupati. Izin Pak, maaf. Urusan apa nih? Nanti kita kebanyakan rapat. Saya beresin. Frans. Pak Frans. Oke. Lepas. Mana sih Bang? Mana kan? Bapak ini sudah bisa kita foto, kalau Bapak kita foto. Boleh. Tolong Kak. Elma, ya, tolong Kak. Bapak, dapat. Bapak sekali lagi bisa coba Kakak bisa tolong Kakak bisa foto Kak. Terima kasih. Sudah kami yang foto sudah. Kami yang foto tuh. Ya, Om video. Bapak, mau dong. Bapak Muhammad. Iya, Elma. Bapak, Bapak, terima kasih. Iya, Bapak. Bagaimana tanggapan terkait permintaan Pak Bupati tadi? Pak, situ aja Pak, izin Pak. Pak, di situ aja Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Bupati belum minta terlalu banyak, yang jelas tadi minta penambahan tenda. Saya pikir itu akan di BNPB karena sudah mulai ngirim, tapi kita monitor kalau kurang kita minta lebih banyak lagi. Tapi saya minta nanti Dirjen Pengembangan Keuangan Pusat Daerah monitor terus kondisi keuangan di sini di kabupaten sini dan yang terkena bencana ini untuk memastikan mereka cukup dana untuk membantu masyarakat di sini. Kalau untuk perbaikan kondisi ekonomi, Bupati bilang tadi masih belum memikirkan itu, masih memikirkan tanggap darurat ini. Saya pikir wajar, keadaannya kan masih baru nih. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden. Kan 44 miliar sudah dikirim ke anggaran ini, apa ada tambahan lagi? Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu, nanti kalau kurang lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti Aceh. Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini. Apakah perlu satgas khusus atau tidak perlu? Kalau saya pikir sih kalau emang bisa tangani langsung, ya langsung aja di daerah yang nanganin, pusat membantu gitu. Jadi Pak Bupati akan berperan lebih besar dibanding kayak di Aceh. Di Aceh kan semua infrastruktur keganggu, di sini kan enggak. Jadi institusi Pemda masih berjalan dengan baik. Itu yang kita dukung. Tapi tentu nanti kita kan kalau dari pusat pasti dalam keadaan seperti ini BNPB dulu yang jalan.
kita pastikan anggaran BNPB cukup. Terkait bantuan hari ini, Pak Menteri, untuk bantuan hari ini tadi. Nanti kita akan ke daerah mana? Wairi, Pak. Wairi, berapa? Wairi. Ke Wairi nanti saya akan serahkan di sana. Nggak banyak banget sih kalau dibanding skala bencananya. Nanti kita lihat dulu seperti apa. Ini kan bantuan pertama lah dari kita keuangan ya? Kemenq Peduli ya. Bukan dari anggaran, jadi dari orang-orang Kemenq. Nanti kalau anggaran nanti akan lebih besar, kita lihat seperti apa kebutuhan di sini. Bagaimana komunikasi dengan BNPB Pak? Karena masih banyak tenda-tenda di posko pengungsian belum ada itu Pak, masih darurat nih. Kan baru masuk ke pelabuhan apa namanya? Kreo baru masuk kemarin dan hari ini. Saya pikir pelan-pelan akan mengalir ke sini juga. Kita akan cek dengan ya. Anggaran tanggap darurat Pak Menteri. Belum BNPB itu, kalau itu BNPB kita sediakan cukup banyak. Harusnya sih kita bisa sediakan sampai 5T ya. Tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa. Dan yang penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan monitor itu terus. Terima kasih ya.